Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bu Liza C. Suryanata untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, diantaranya ada MTEK dengan supportnya di 1750, resistennya ada di 2080, spekulatif buy, kemudian SCMA 210 hingga 250. Juga direkomendasikan spekulatif buy. Sementara XL 2630 dan 2800 rekomendasinya buy. Sementara dari ERA direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 500 dan resistennya ada di 590. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kami ulangi kembali, Anda masih bisa aktif bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, Senior Technical Analyst PT Henan Putirai Sekuritas. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, Mas David. 4 saham pilihan yang direkomendasikan Ibu Liza berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Rekomendasinya juga cukup beragam, spekulatif buy dan juga buy on weakness. Kita akan coba analisis secara teknikal pertimbangan merekomendasikan Ibu Liza ke atas 4 saham ini. Untuk MTEK terlebih dahulu. Ya, oke. Basically keempat saham itu saya rekomendasikan karena mereka memang terbilang lagging ya. Mereka belum naik nih, malah habis turun cukup dalam. Nah, dari sisi indikator RSI ini sudah masuk area oversold semua ya, dan kemudian juga malah ada tanda-tanda positive divergence, artinya dalam waktu dekat kita antisipasi kemungkinan mereka technical rebound. Nah, tapi untuk MTEK yang posisinya masih spekulatif buy memang coba average up-nya atau beli banyakannya tunggu setelah dia lewat MA10 which is hari ini berada di angka 1830. Nah, that's why hari ini dia macet di sekitar harga 1830 ya. Untuk tambah belinya kita tunggu dia lewati itu dulu. Targetnya kalau sukses lolos berada di sekitar angka 2000, 2050 sampai 2080 untuk jangka waktu dekat. Baik, selain dari MTEK, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, SCMA. Ya. Anda juga rekomendasikan? Iya, SMA juga sama, kebetulan juga memang bergerak di grup yang sama ya. Nah, SCMA juga terdeteksi ada RSI positive divergence, harga juga sudah sampai di area bottom bawah. Tetapi hari ini sayang, sudah ada percobaan tembus MA10 tapi masih ditutup di bawahnya. So, kita jangan tambah beli dulu unless sudah mampu closing mantap di atas 220. Nah, 220 kemudian atau itu kita bikin sebagai buy on break aja juga boleh. Jadi tunggu aja dulu. Selepas 220 baru kita beli, atau kalau yang sudah punya boleh tambah beli. Tambah banyakannya lagi di sekitar harga 230. Nah, barulah ini terbentang jalan yang lebih luas, lebih leluasa maksudnya untuk menuju target sekitar 250-an. Begitu Mas David. Baik, ada MTEK, kemudian juga ada SMA direkomendasikan. Kita akan coba ulas 2 saham pilihan selanjutnya, pemirsa. Selain dari MTEK dan SCMA, beberapa saham lainnya yang juga direkomendasikan jelang libur akhir pekan. Ada XL dari infrastruktur telekomunikasi. Direkomendasikan buy 2630 hingga 2800. Dari sektor telekomunikasi memang kemarin Telkom jatuhnya agak dalam ya, tapi Isat agak bergairah. Nah, mungkin kita bisa nih lirik Excel karena posisinya juga di area support ya. Supportnya berada di sekitar 2550. Ini adalah area yang biasa dipakai untuk Excel technical rebound. So, saya harapkan juga ini kebangkitannya bisa berlanjut. Ada pola, sepertinya ada pola reversal, namanya double bottom, dia lagi mencoba bikin, tapi baru confirm tembus kalau sudah di atas 2710. Nah, selepas 2710 baru Excel-nya ini berpotensi sampai 2850 sampai 2900 ya. Tapi ingat average up-nya di atas 2710. Oke. Oke. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Ibu Liza.
Untuk sampai yang terakhir ada era ini 500 sampai dengan 590. Anda rekomendasikan buy on weakness. Range-nya tidak terlalu lebar. 500 sampai 590 no. Oke. Salah, mungkin salah ketik tuh. Oke, 500 sampai 510 maksudnya supportnya. Ya, saya akan coba cek ini. Sorry. Yang mana tulisannya? Ya. Dari data yang saya dapatkan benar Ibu, 500 hingga 590 resisten paling tinggi maksimal. Resisten. Baik. Tapi kalau itu diklarifikasi langsung saja Bu Liza. Salah. Maksudnya gini, support itu 500, resistennya 590. Iya, tapi sebelum 590 ada sejumlah resisten lain gitu. Ini langsung dilengkapi. Oke, 59 itu ibaratnya 590 sampai 600 itu cita-cita ideal ya. Itu target yang ideal. Tapi untuk jangka pendek era harus bisa melewati 535 sampai 540 dulu. Karena ini level previous high-nya dia sebelumnya ya, bulan akhir Mei kemarin. Nah, selepas 535 baru terproyeksi bisa sampai 590 sampai 600. Begitu Mas David. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak ini. Ibu Liza, saya akan ke Lampung terlebih dahulu. Ada Bapak Hadi, ini mempertanyakan saham dari sektor konsumer. Ada Unilever, nilai koreksi terendah kira-kira sampai ke berapa untuk perdagangan besok ini? Ya, jadi Pak Hadi mau mempersiapkan support nih ya, takutnya market besok nggak kuat gitu ya. Support Unilever memang benar ada di sekitar area low hari ini, 4760 sampai 4750. Itu ketika dia membuat tren naik short term ini ya, dari sejak harganya 3.000-an, 3.300 sampai bisa ke 5.000 sekarang nih, dia bergerak di atas MA 10 dan 20. Nah, kali ini itulah juga yang kita harapkan bisa menyelamatkan Unilever besok ya, di sekitar 4750 supportnya. Kemudian next supportnya ada di sekitar 4620. Nah, kalau perhatikan dua level itu Bapak, kalau misalkan Unilevernya jatuh ke bawah 4750, Bapak udah mesti siap-siap jual sedikit. Jatuh di bawah 4620, Bapak jual lagi sedikit. Demikian. Baik, beberapa level support yang bisa diperhatikan untuk Unilever. Hari ini ditutup melemah di 1,43% di 4820. Dalam penguatan beberapa hari terakhir atau pekan terakhir, saham Unilever sempat menembus ke level 5.050. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya. Ibu Liza, ini pertanyaan masuk dari Medan. Namanya juga Ibu Lisa ini, mohon saran untuk MSIN, Bu. MNC Digital Entertainment Tbk. MSIN sudah ambil posisi di 4.990. Hari ini ditutup di 5.075, menguat cukup signifikan 7,98%. Sudah profit sebenarnya ini. Tampaknya untuk memaksimalkan profit yang ada, mungkin level resisten yang harus diperhatikan untuk MSIN. Ini kalau saya lihat monthly chart-nya dari sejak awal tahun kenaikannya udah cukup fantastis ya. Tapi mungkin Ibu mau dan ya ini dia setelah mencapai puncaknya di sekitar 6.500, dia tampaknya sideways nih Ibu. Jadi jalan naik ke atas dia cukup sulit. Karena sekarang saat ini dia bergerak di bawah ketiga moving average sampai 5450 deh ya, 5.500 itu resistennya Bu. Kalau bisa tembus, Ibu boleh hold lebih lama. Justru yang perlu Ibu perhatikan adalah supportnya di sekitar angka 4.600 ya, which is memang area low hari ini. Tapi kalau bisa tembus ke atas 5.500 itu bagus, itu Ibu boleh hold. Mungkin itu dulu Mas David. Baik, selanjutnya kita ke Bekasi, ada Bapak Irsyad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan saham Gosco.
Gosco Plantation Tbk dengan kode Oke, saham Gosco. Yes. GZCO ditutup hari ini di 186, 2,62% pelombahannya, sudah ambil posisi di 192. Artinya nyangkut ini Ibu Liza. Oke. 186 hari ini closing ya. Masih ada support Pak. Pertahanan terakhir, toleransi kita ada di angka 182. Tolong di watch besok Pak. Ini ada MA50. Kalau closingnya di bawah MA50 ini kayaknya sudah harus kurangi posisi ya. Ya. Takutnya dia jatuh lagi lebih dalam ke harga 170. Nah, 170 ke bawah masih dijebol juga. Kurangi posisi lagi untuk mengamankan kapital. Oke. Tapi resistennya kita cek juga kalau besok bisa ditutup di atas 198 apalagi 200, nah itu hold aja aman. Baik, beberapa level support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk Gosco yang hari ini tertekan di atas 2% pemirsa. Kita akan coba jawab pertanyaan, ada Febri, ini dari Seoul, Korea Selatan, menyaksikan live streaming kita Ibu Liza. Untuk Antam, halo. 2520, baiknya bagaimana untuk saat ini? Apakah harus di averaging down? Nyangkut di 2.500-an, penutupan hari ini 24 Ibu Liza. Oh ya, oke. Antam belum ada tanda-tanda ya dia mau naik lagi. Mungkin konsolidasinya agak sideways, cenderung turun sampai 2.300. Di 2.300 itu nanti kita lihat apakah bisa rebound atau tidak. Kalau rebound kita average down. Ya, sebenarnya average down tidak disarankan, tapi supaya harga rata-ratanya bisa lebih terbantu. Oke. And then rencananya itu kita jualnya sekitar 2550. Nah, jadi bisa keluar hidup-hidup gitu istilahnya. Karena average-nya dia 2.500 kan. Tadi dia bilang. Averaging down di level berapa tadi Bu? Direkomendasikan? Sekitar 2.300. Oke. Baik, penutupan hari ini masih di 2.400. Iya. Ya, selanjutnya kita akan coba sapa. Ini ada Guntur, ini juga dari Incheon Korea Selatan. Mau tanya untuk Harum kalau masuk di harga berapa? Nah, kebetulan Harum tadi juga masuk ke dalam listed company update kita, Ibu Liza. Rencana membagikan dividen, tapi hari ini pergerakannya tidak terlalu signifikan. Anda rekomendasikan Harum tidak? Entry level di berapa? Oke, untuk Harum ya, kita lihat Pak Guntur, hari ini ditutup dengan candle doji. Mudah-mudahan besok ada potensi rebound, tapi harus di atas 2340. 2340 kalau mau amannya ya. Unless dia masih ada potensi turun lagi ke sekitar 2050-an gitu. Untuk saat ini Harum pretty sideways, mungkin kalau tujuannya adalah dividen ya oke, tapi belum keluar ininya tanggalnya kalau nggak salah kan ya, Mas David. Tadi sudah kita sampaikan Ibu. Dividen. Oh oke. Ya. Jadi resistennya memang di sekitar harga 23 berapa tadi 2340. Kalau bisa closing di atas itu aman. Tapi juga bersiap kalau misalkan dia masih sedikit lagi turun ke sekitar angka 2050-an. Baik. Di situ supposedly ada support. Kita ke Batam, Ibu Liza, ada Bapak Edi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menanyakan saham dari konstruksi ini. Ada PTPP, sudah ambil posisi di 1.000. Apakah bisa average down tidak, dan entry di harga berapa untuk PTPP? Nah, saham-saham konstruksi memang beberapa hari ini mulai bangkit ya, karena mereka kan tergolong laggard ya, yang lain masih asik naik, mereka masih diem aja. Tapi sayangnya angka 1.000 ini, angka bulan ini memang hari ini berperan sebagai resisten psikologis. Moreover, di situ di sekitar angka 1.000 juga ada resisten jangka menengah. I'm not sure apakah besok dia berani tembusin ya resisten jangka menengah ini. Perlu volume yang lebih besar daripada hari ini dan kemarin. Anyway, kita perhatikan aja supportnya dulu. Kalau masih bisa di atas 940 itu fine. Di atas 900 juga masih boleh dipegang lah. Hari ini wait and see. Sempat ke 990 Ibu. Iya betul, udah mau sampai harga targetnya itu di 1.000. Ada resisten juga sekitar itu memang. Baik, ada Bapak Edi di Batam untuk PTPP sudah ambil di level 1.000 ini.
Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Yusuf dari Makassar. Untuk Telkom sudah masuk di 4.100 dan Telkom juga ditanyakan ada Vika di Malang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mohon analisisnya untuk saham Telkom. Analisis Anda. Oke, Telkom. Vika di Malang, Pak Yusuf di Makassar. Sama-sama menanyakan saham Telkom. Telkom hari ini closing di harga berapa? 4.050 Bu, melemah di 1,22%. 4.050. Oh, oke. Ini menurutku dia sudah sampai kepada target turunnya, ya. Boleh kita pantau besok atau statusnya masih sangat spekulatif buy sih. Menarik banget memang. Apalagi dekat angka bulat 4.000 itu, ya. Nah, resikonya tapi kalau misalkan dia nggak rebound di 4.000, di sekitar 4.000, mendingan nanti kita buyback-nya lagi di sekitar 3.800 atau even 3.600. Oke. Jadi statusnya Telkom hari ini very speculative buy, cukup menarik untuk dari sisi RSI-nya juga ada positive divergence. Hopefully besok bisa rebound, bantu tembusin IHSG ke atas 7.200. Baik, jawaban untuk Vika di Malang dan juga Bapak Yusuf di Makassar. Waktu kita cukup terbatas, Ibu Liza. Pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama untuk perdagangan esok hari. Ibu Liza, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Bu. Sama-sama. Ya, baik. Sama-sama Mas David. Ibu Liza C. Suryanata, Senior Teknikal Analis PT Henam Putira Sekuritas. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.